Anda kembali dalam iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem terkait ambang batas parlemen 4%. MK meminta segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2009 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen. Perludem menyatakan ketentuan ambang batas tersebut menyebabkan terbuangnya suara rakyat atau tidaknya suara pemilih yang dapat menjadi kursi di DPR RI. MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. Menurut MK, undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi meminta ambang batas parlemen 4% segera direvisi setelah dikabulkannya sebagian gugatan Perludem. Seperti apa proses perubahan ambang batas tersebut? Untuk membahasnya sudah ada narasumber kami yang bergabung melalui sambungan Zoom, pakar hukum tata negara Profesor Juanda dan peneliti Perludem Ihsan Maulana. Selamat malam Bapak-bapak. Malam. Selamat malam. Malam Prof. Iya, saya ke Mas Ihsan terlebih dahulu. Mas Ihsan, jadi konsekuensi dari putusan ini atau implikasinya seperti apa? Bisa jelaskan kepada kami? Ya, pertama konsekuensinya artinya penerapan ambang batas 4% masih tetap digunakan ya untuk pemilu 2024. Meskipun kami sebagai pemohon sebetulnya meminta untuk ditinjau ulang itu dari penyelenggaraan pemilu tahun 2024 atau pemilu saat ini. Oke. Tapi yang kami melihat ini bagian dari penataan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperbarui ya ambang batas parlemen yang kita tahu hari ini sangat tidak efektif karena banyak suara terbuang gitu ya, dan berdampak pada tidak dapat terkonversinya sebagian besar kursi. Apalagi dalam permohonan kami ke Mahkamah Konstitusi, kami berhasil menunjukkan bahwa ada proses ya di mana partai politik seharusnya mendapatkan kursi di beberapa daerah pemilihan, tapi karena tidak mendapatkan atau melampaui ambang batas 4%, akhirnya kursi itu hangus, tidak bisa dikonversi. Nah itu kan jelas tidak berkepastian hukum dan membangkangi ya aturan yang ada di dalam konstitusi. Idealnya menurut Anda berapa Mas Ihsan? Ya, kalau dalam hitung-hitungan kami di proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, ahli yang kami hadirkan menyebutkan bahwa idealnya untuk Indonesia saat ini 1%. Kalau 1% saja itu dikonversi masih ada 2,3 juta suara yang terbuang begitu ya. Tapi angka itu jauh lebih baik dibanding 4% yang angka terbuangnya bahkan sampai dengan 13 juta. Tentu ini sangat tidak efektif sekali. Oke, saya geser ya ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, Anda barangkali punya analisis mengapa putusan ini berlakunya untuk pemilu 2029. Kalau harapannya tadi dari pemohon dalam hal ini Perludem dan kawan-kawan efektif bisa dilakukan di hasil pungutan suara 2024. Ya, saya kira memang sebenarnya prinsip dalam pemberlakuan sebuah keputusan itu kan ke depannya tidak berlaku surut atau non retroaktif. Ya. Nah, sebenarnya persoalannya apakah
apakah 2024 ini masih proporsional seandainya diterapkan? Sebenarnya kalau mau ya Mahkamah Konstitusi itu melihat secara real prinsip yang ada di dalam gugatan Perludem ini adalah untuk supaya mengurangi banyaknya suara-suara yang terbuang. Nah, kalau itu prinsip yang akan diwujudkan, maka saya kira sebenarnya tidak ada masalah diterapkan 2024, sementara putusan KPU tentang siapa pemenang dan siapa yang menjadi anggota dewan yang memenuhi syarat itu kan belum. Saya kira sebenarnya saya lebih setuju ini diterapkan pada 2024 sehingga. Tapi kan kalau dikembalikan kepada DPR kan prosesnya bisa berbelit-belit. Bagaimana? Kan dikembalikan, putusan ini kan dikembalikan kepada DPR kan untuk meminta revisi aturan 4% itu. Tapi kan itu kan bisa tarik ulur, waktunya panjang lagi, proses politik lain sebagainya. Oh enggak, saya kira itu tidak jadi alasan. Di DPR itu kan tergantung kepentingan. Kalau kepentingannya adalah mau membantu melihat substansi dari putusan ini adalah untuk mencegah atau untuk meminimalisir terbuangnya suara rakyat, saya kira DPR juga bisa bergerak 2-3 hari selesai ini, ya. Apalagi mereka sudah masuk sidang itu di awal Maret ini ya, di 5 Maret kalau salah. Nah, jadi tidak ada alasan seperti itu ya. Itu teknis. Nah, teknis itu yang penting substansinya adalah MK. Kalau saya lihat tadi, MK itu kan memutuskan hal ini sangat prinsipil. Nah, cuman memang saya kira MK tidak melihat karena soal-soal waktu sekarang untuk diterapkan pada 2024, tetapi mungkin saja melihat ya untuk bagaimana signifikansi dan rasa keadilan saja nanti. Saya coba geser kembali ya ke Bung Ihsan, kalau dinilai bahwa 4% ini memang terlalu tinggi, yang memastikan bahwa persaingan partai politik kan akan semakin sengit di sana. Bahwa Anda sebutkan tadi ada suara yang terbuang banyak dan lain sebagainya, tapi kan ini membangun sistem demokrasi yang kita memang belum ajak. Menurut Anda, apa yang menjadi kendala sesungguhnya sehingga DPR enggan untuk menurunkan angka itu? Ini kan dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu kita melihat semakin naik. Lantas kenapa mereka tidak mau untuk mengurangi itu? Ya tentu secara logika pasti partai-partai besar tetap ingin mendapatkan kursi yang cukup banyak ya. Ya dengan cara mempertahankan ambang batas yang cukup tinggi begitu ya, dan bahkan cenderung dinaikkan kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu. Jadi semacam kan, ada oligopoli politik Anda lihat di situ? Iya betul, itu kan juga yang disampaikan oleh MK dalam putusannya, karena tidak berkepastian hukum begitu ya, dan tidak melihat konteks dari kedaulatan rakyat. Itu kan artinya memberangus ya partai-partai yang dalam konteks ini sebetulnya kalau pakai hitung-hitungan ambang batas parlemen yang efektif, harusnya partai-partai dengan 1% itu bisa masuk. Tapi kan ketika kita lihat regulasinya justru tidak seperti demikian. Kalau alasannya kemudian membuat sistemnya lebih efektif sehingga pada akhirnya praktek kepemiluannya bisa lebih komprehensif ke depannya, apakah alasan itu bisa diterima? Kan logikanya sederhana, misalnya kan partai lebih sedikit, tidak banyak partai, kemudian pilihan masyarakat bisa lebih mudah untuk milih dan lain sebagainya, itu kan tetap menjadi dasar-dasar untuk mengambil keputusan 4% itu. Iya, dari permohonan kami ke Mahkamah Konstitusi kan kami berhasil menunjukkan, Mas Abraham, bahwa dengan partai yang ada saat ini ya, dari proses pemilu 2004 sampai dengan 2019, bahwa penyederhanaan itu tidak tercapai. Dan konsep dari penyederhanaan partai yang dilakukan melalui ambang batas yang begitu besar itu justru menunjukkan ambang batasnya tidak efektif. Dan ini yang tentu tidak diinginkan.
Jadi penyederhanaan kepartaian itu juga patut diimbangi sebetulnya dengan kepastian hukum dan tidak banyak terbuang suara pemilih. Itu yang jadi problem hari ini. Dan itu kan gagal ditangani melalui ambang batas parlemen 4%. Terus terang ya, saya ke Pak Juanda ya. Saya harapannya tadi bukan hanya ambang batas parlemen ini, ambang batas pencalonan presiden juga kalau bisa 0%, sesungguhnya akan semakin seru dalam pesta demokrasi kita. Karena bagaimanapun ya lagi dan lagi ini menjadi celah bagi, dalam tanda kutip ya, kalau kita lihat narasinya ya permainan sekelompok orang untuk mengambil kesempatan yang hanya mereka-mereka saja yang miliki begitu. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Juanda? Iya, memang politik itu kan memang permainan. Permainan soal kepentingan. Ya kan? Iya. Apalagi di Indonesia. Oke. Jadi Anda melihat bahwa nanti putusan MK ini juga akan dipermainkan oleh mereka? Oh, saya kira itu tergantung. Saya kira bukan itu yang saya maksud, bukan putusan ini yang dipermainkan. Tetapi biasanya ya hal-hal yang sifatnya politis dan ada kaitan dengan kepentingan para politisi yang ada di Senayan, itu pasti partai-partai yang berkuasa yang besar itu lebih dominan ya, memperlihatkan begitu besarnya pengaruhnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang disampaikan tadi, termasuk Presiden Transport juga udah berapa kali diajukan digugat di MK, itu selalu gagal. Nah, ini saya kira hakim konstitusi kita belum melihat bahwa konstitusi itu sebenarnya tidak membutuhkan ada presidential vote sebenarnya. Itu. Ya, kalau prinsipnya adalah hak konstitusional yang mana mencalonkan diri itu dijamin, ataupun kemudian hak dipilih itu juga dijamin, seharusnya kita juga bisa mempertimbangkan hal itu ya. Terima kasih Prof. Juanda, terima kasih Bung Ihsan Maulana dari Perludem sudah berbincang bersama dengan kami. Pemirsa, Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Informasinya saat lagi untuk Anda.